Sejarah Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo merupakan beberapa candi yang berkelompok hingga membentuk sebuah komplek percandian yang merupakan salah satu peninggalan agama Hindu. Lokasi candi ini di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Jawa Tengah. Secara geografis, letak candi ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Lokasi tepatnya di kaki Gunung Ungaran sehingga kesejukan dapat dirasakan di area ini. Suhunya pun sekitar 19 derajat hingga 27 derajat Celcius. Letaknya 15 km dari kota Ambarawa dan 45 km dari kota Semarang. Candi Gedong Songo belum diketahui kapan dibangunnya candi ini hingga sekarang. Bahkan para arkeolog pun belum bisa memecahkan problem ini. Sehingga candi ini sampai sekarang masih sering dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa candi ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu di Jawa, yaitu sekitar abad ke-8. Hal ini pun ditinjau dari segi bangunannya dan coraknya. Bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa candi ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Hal inilah yang menguatkan mereka berpendapat bahwa candi ini dibangun pada abad ke-8. Namun, belum ada yang memastikan, bahkan tahun pembangunan candi ini pun belum dikonvensionalkan oleh beberapa ahli. Karakteristik masing-masing Candi Gedong Songo. Setiap candi pada Candi Gedong Songo ini memiliki sejarah yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing. Berikut ini adalah sejarah masing-masing dari setiap candinya pada Candi Gedong Songo. Candi Gedong 1. Candi Gedong 1 ini merupakan salah satu candi yang terbentuk utuh di antara candi-candi lainnya di komplek Candi Gedong Songo. Karakteristik pada candi ini adalah sebagai berikut. Berbentuk persegi panjang. Ukuran tidak terlalu besar. Tinggi sekitar 4-5 meter. Berdiri di atas sebuah batur. Kaki candinya setinggi 1 meter. Kaki candi terdapat hiasan berupa pahatan relief sulur dan pahatan bunga atau padma di sekelilingnya. Berdiri menghadap ke arah timur. Terdapat tangga kecil di pintu masuknya. Di bagian dalam terdapat ruangan sempit. Di bagian luar hanya terlihat polos tanpa hiasan relief. Hanya pahatan bunga sederhana seperti bingkai kosong di tengahnya. Candi Gedong 2. Sama halnya dengan Candi Gedong 1, bahwa Candi Gedong 2 berupa sebuah bangunan candi yang utuh. Karakteristik dari Candi Gedong 2 ini diantaranya. Candi ini berdiri kokoh di atas batur bujur sangkar dengan luas 2,2 meter dan tinggi 1 meter. Di atas batur terdapat selasar selebar setengah meter yang mengeliling candi. Terdapat tangga di depan pintu masuk Candi Gedong 2. Di bagian atas pintu, terdapat hiasan pahatan kalamakara yang menjorok keluar sepanjang 1 meter. Candi menghadap ke arah timur. Di bagian luarnya terdapat relung atau ceruk kecil yang terdapat sebuah arca. Relung tersebut dihiasi dengan 2 kepala naga. Juga terdapat pahatan pola kertas tempel di masing-masing relung. Bagian atap terlihat reruntuhan bangunan. Di depannya juga terdapat bangunan candi kecil, yaitu Candi Perwara yang fungsinya sebagai penjaga Candi Gedong 2. Candi Gedong 3. Berbeda halnya dengan Candi Gedong 1 dan 2. Bahwa Candi Gedong 3 ini terdapat 3 buah bangunan candi besar.
Berikut ini karakteristiknya. Dua candi berada sederet menghadap timur dan terlihat serupa. Namun satu di antara kedua candi itu tampak lebih besar dan itu adalah candi utamanya dan candi di sampingnya berfungsi sebagai candi perwara. Kedua candi tersebut bentuknya serupa dengan Candi Gedong 2. Sedangkan satu candi yang lebih kecil menghadap barat. Kedua candi utama memang serupa dengan Candi Gedong 2. Perbedaannya adalah adanya relung di pintu masuk yang terdapat arca siwa yang berdiri dengan gada panjang di tangan kanannya. Pada dinding candi utama terdapat beberapa relung yang terdapat Ganesha dan Durga bertangan 8. Candi kecil di depan kedua candi utama fungsinya sebagai tempat penyimpanan yang bentuknya mirip dengan Candi Semar di Candi Dieng yang bentuknya persegi panjang dengan atapnya yang berbentuk limas. Candi Gedong 4. Candi ini merupakan sebuah candi besar yang dikelilingi oleh beberapa reruntuhan candi kecil yang merupakan candi perwara. Karakteristik pada Candi Gedong 4 adalah sebagai berikut. Candi ini serupa dengan Candi Gedong 2 dengan batu setinggi 1 meter dan selasar yang mengelilingi seluas setengah meter. Candi ini menghadap ke arah timur. Terdapat tangga di pintu masuknya dan di pintu tersebut terdapat bilik penampil tanpa arca yang menjorok sepanjang 1 meter. Di bagian luarnya juga terdapat bilik penampil dengan relung yang berisi arca namun sudah rusak. Candi Gedong 5. Candi Gedong 5 ini serupa dengan Candi Gedong 4 yaitu merupakan bangunan utama yang besar dan beberapa reruntuhan candi perwira yang mengelilingi candi utama. Karakteristik dari Candi Gedong 5 adalah bahwa bangunan utama pada Candi Gedong 5 ini juga menyerupai Candi Gedong 2. Namun perbedaannya adalah terdapat arca Ganesha yang duduk bersila pada beberapa relung di sisi luar candi utama. Untuk candi lainnya seperti Candi Gedong 6 hingga Candi Gedong 9 hampir serupa dengan Candi Gedong 5 dari segi karakteristik dan bentuk bangunannya. Fungsi Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo yang terletak di area perbukitan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan para pemeluk agama Hindu. Konon telah dipercaya oleh umat Hindu bahwa gunung merupakan tempat para dewa alias hayangan atau surganya para dewa. Sehingga dapat dikatakan bahwa candi ini dapat dijadikan sebagai tempat pemujaan bagi para pemeluk agama Hindu. Selain karena letaknya berada di area perbukitan, candi ini memiliki bentuk yang mirip dengan komplek Candi Dieng. Sehingga bukti inilah yang membuat umat Hindu menjadikan Candi Gedong Songo sebagai tempat pemujaan mereka. Bahkan hingga sekarang Anda akan masih menemukan umat agama Hindu yang sering datang ke Candi Gedong Songo. Apalagi di hari raya umat Hindu seperti Hari Raya Nyepi dan lain sebagainya. Awal publikasi Candi Gedong Songo. Sejarah Candi Gedong Songo mulai dimasukkan ke dalam Serajah Nusantara ini sejak tahun 1740 yang telah dikemukakan oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Waktu itu, Raffles menemukan 7 buah bangunan berupa candi. Sehingga, dulu candi ini masih memiliki nama sebagai Candi Gedong Pitu. Kata gedong ini merupakan bahasa Jawa dari bangunan atau candi dan kata pitu berasal dari bahasa Jawa dari 7. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1908, Van Steen Kallenfels yang merupakan seorang arkeolog asal Belanda ini menemukan 2 candi lain di area Candi Gedong Songo. Sehingga total candi di area tersebut berjumlah 9.
Mulailah candi ini dinamakan sebagai Candi Gedong Songo. Diambil dari kata Songo yang berasal dari bahasa Jawa Sembilan. Di tahun 1928, Candi Gedong 1 dan Gedong 2 telah dilakukan pemugaran yang memakan waktu setahun. Hingga pemerintahan Indonesia pun melakukan pemugaran secara keseluruhan pada candi tersebut pada tahun 1972 dan memakan waktu hingga 10 tahun. Sebagai objek wisata alam Bandungan Ambarawa, para pengunjung domestik hingga mancanegara tidak akan lepas pandangan pada Candi Gedong Songo ini. Karena Candi Gedong Songo ini terkenal dengan sejarahnya yang memang sengaja disuguhkan sebagai objek wisata Bandungan dan memang satu paket dengan Ambarawa dan Bandungan. Bandungan merupakan salah satu objek wisata yang menampakkan pegunungan dengan pemandangan alam berupa pegunungan di kota Ambarawa. Fasilitas dan akomodasi pada objek wisata ini pun terbilang sangat lengkap yang berupa penginapan hingga pemandangan penduduk asli di sana. Para traveler yang ingin berkunjung di lokasi Candi Gedong Songo dari Bandungan cukup menggunakan kuda atau andong untuk menuju lokasi. Karena jalanan yang akan dilewati merupakan jalanan yang curam dan banyak belokan, sehingga cukup melelahkan juga jika menggunakan kendaraan bermotor. Satu hal yang sangat menarik pada objek wisata tersebut adalah pemandian air panasnya yang terdapat di antara Candi Gedong 3 dan Candi Gedong 4. Pemandian air panas itu diletakkan di sebuah kepunden gunung. Air panasnya pun alami, yaitu merupakan air belerang dari gunungnya langsung, sehingga tak heran jika airnya terasa bau yang menyengat di hidung namun bermanfaat bagi kulit manusia. Dengan adanya demikian, maka pemerintah daerah setempat pun bermaksud untuk membangun pemandian air panas sebagai salah satu tempat wisata bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi mandi air belerang. Para traveler pun juga akan merasakan pemandangan pegunungan ketika sudah berada di lokasi puncak komplek Candi Gedong Songo ini. Apalagi komplek Candi Gedong Songo ini memang terletak di Gunung Ungaran yang dikelilingi oleh beberapa gunung seperti Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Merapi, dan Gunung Andong. Mitos dan legenda Candi Gedong Songo. Di setiap tempat pasti memiliki kisah tersendiri, salah satunya adalah kisah mistik yang ada pada tempat tersebut. Seperti halnya dengan Candi Gedong Songo yang juga memiliki kisah mistik pada tersendiri dan berdasarkan cerita dari masyarakat setempat. Berdasarkan legenda masyarakat setempat, bahwa sejarah Candi Gedong Songo ini merupakan tempatnya Hanoman menimbun Dasamuka atau Rahwana ketika perang memperebutkan Dewi Sinta. Seperti pada kisah Ramayana bahwa Dasamuka menculik Dewi Sinta dari sisi Rama sang suaminya. Karena ingin merebut kembali istrinya tercinta itu, maka terjadilah perang besar untuk merebut kembali Dewi Sinta. Peperangan itu terjadi antara kedua kubu, yaitu kubu Dasamuka dan bala tentaranya dengan Rama dan Hanoman yang memimpin pasukan kera. Dasamuka pun tidak bisa mati walaupun sudah dirajam oleh ratusan senjata tubuhnya yang telah dirajam oleh Rama. Karena kejadian tersebut, maka Hanoman berpikir keras bagaimana caranya untuk mengalahkan Dasamuka. Sehingga muncullah ide untuk mengangkat gunung yang besar dan ditimpalah ke tubuh Dasamuka. Hingga pada akhirnya Dasamuka tertimbun hidup-hidup oleh gunung yang mana gunung tersebut adalah Gunung Ungaran. Dipercaya setelah kejadian tersebut,
Setiap hari di Gunung Ungaran selalu terdengar rintihan Dasamuka hingga menjadi tempat pemandian air panas seperti yang digunakan sampai sekarang. Konon, Dasamuka adalah raksasa yang suka minum minuman keras, sehingga ketika ada pengunjung membawa minuman keras di daerah tersebut, maka akan membuat Dasamuka terbangun karena mencium aroma minuman keras. Hal itu ditandai dengan adanya air panas yang semakin panas atau bahkan hingga gempa kecil yang terjadi pada daerah tersebut. Bukan hanya cerita tentang Dasamuka dan Hanoman saja, melainkan juga terdapat cerita lain yang mendasari asal-usul terjadinya candi tersebut. Masyarakat setempat telah mempercayai bahwa Candi Gedong Songo ini terdapat jin atau makhluk gaib yang bernama Mbah Murdo sebagai penunggu candi. Dan masyarakat setempat pun mempercayai bahwa yang membangun candi ini adalah Ratu Sima sebagai persembahan kepada dewa-dewanya di setiap Ratu Sima mengalami masalah. Setiap Ratu Sima menghadapi masalah, Ratu Sima selalu bersemedi di candi tersebut hingga mendapatkan pencerahan dari para dewa. Itulah beberapa peristiwa dengan berbagai macam versi sebagai sejarah dari Candi Gedong Songo tersebut. Sehingga terdapat berbagai macam versi juga sejarah yang diterima oleh masyarakat setempat mengenai sejarah dari Candi Gedong Songo ini.